wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Wa sadaqallahul 'adzim. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan puja kehadirat Allah Azza wa Jalla yang sudah memperjalankan satu hamba dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan waktu yang gak lama, padahal jaraknya jauh kabina-bina, yang ditempuh dengan onta 40 hari lamanya. Dengan hal itu banyak orang yang tak percaya. Karena itu peristiwa langka malah kuingkar-ingkarna waktu harita. Bahkan ada yang cerita bahwa itu omongan dari orang gila atau ngimpi sare anu tibra. Sholawat dan salam marilah kita limpah curahkan kepada junjungan alam, baginda tertinggi, anti korupsi, baginda termulia, anti durhaka, nabi kumati, jauh di mata, dekat di hati, anti korupsi, tidak pernah minum Pepsi, bukan orang Jakarta tapi didamba, bukan orang Sukabumi tapi dicintai, bukan orang Bandung tapi namanya dijunjung, bukan orang Bogor tapi namanya tersohor, bukan orang Cianjur tapi namanya masyhur, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati dan yang Allah muliakan, pimpinan Pondok Pesantren As-Sobariyah, yakni Abi Kiai Haji Ahmad Nawawi Sadili dan Umi Hajah Didah Halimah Sa'adiyah beserta keluarga, yang mudah-mudahan Allah mudahkan dalam urusannya, amin. Amin. Mudah-mudahan Allah mudahkan rizkinya, amin. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga tak lupa kepada teman-teman yang kami banggakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rajaba syahrullahi Sya'ban wa syahrul Ramadan syahrul ummati." Saking kumulia-muliana bulan Rajab disebutna oge bulan Gusti Allah. Bahkan setiap akan masuk bulan Ramadan selalu membaca Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana Ramadana wa hasilna qasidana. Pada kesempatan kali ini kita berdua tidak akan menyampaikan peristiwa tentang Isra Mi'raj karena itu sudah biasa aja keles. Tapi yang akan kita sampaikan adalah yang pastinya masih pak kuat pakait dengan sejarah Isra Mi'raj. Apa yang akan kita sampaikan? Marilah kita saksikan iklan berikut ini. Jabah dukun sedang mengobati pasiennya. Konon katanya karena diguna-guna. Sambil tomat kami tak lalu ke dukun baca mantra. Dengan segelas air lalu pasien disembur. Saya Suci dan saya Ayah, yang akan kita sampaikan adalah perkara yang menimpa Rasul sebelum diisra mi'rajkan oleh Allah. Nah, jawabannya ada dua.
Sebelumnya harus tahu bahwa bahasanya diberjalankan. Siapa yang memberjalankannya? Allah. Karena lafadznya Isra. Jika bukan Isra, maka yang memberjalankannya bukan Allah. Sekali lagi kita ingatkan bahwasanya kejadian Isra Mi'raj bukan Nabi berjalan sendiri, karena kalau sendiri itu lagu. Itu lagu? Sendiri mulia, diam dan merenung. Ngerti anak-anak? Hadirin rahimakumullah. Ada dua hal yang menimpa Rasul sebelum diisra mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama dijajal. Artinya dicoba. Apa cobaan Rasul sebelum diisra mi'rajkan? Yang pertama meninggalnya istri tercinta baginda, yaitu Siti Khadijah. Berat tidak cobaannya hadirin? Berat. Coba kita mau tanya ke santriwati yang ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, apakah sedih? Ya sama. Apalagi yang meninggal istri soleha seperti Siti Khadijah, udah kaya, cantik, solehah lagi, dan dun, pokok nama. Bagus dandannya, bagus dunianya, juga bagus agamanya. Mau bukti kesolehannya Siti Khadijah? Sesoleh-solehnya Siti Khadijah tidak pernah menyebut Nabi kecuali langsung gelar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masuk ke sesi cerita. Bertemunya Rasulullah dengan Siti Khadijah. Pandangan pertamanya Rasulullah dengan Siti Khadijah, yaitu ketika bekerja sama dalam berdagang. Ternyata bukan hanya ada cinlok artis TV, bahkan ada juga cinloknya baginda Nabi dan Siti Khadijah. Bahkan ada juga cinloknya para santri. Musik, kata Ustadz. Aduh mama, ada cewek hijab sari buat saya terpana, karena ilmu dan akhlak yang buat hati tergoda. Oh tanya-tanya dia mondok di mana, siapa tahu belum ada, kita mau langsung nikah. Jawaban santri putri, aduh gimana tat, kok Ustadz manis teh, buat aku jadi semangat mengaji nih. Aduh jadi gimana gitu ya tat, aku masih awam suka sama ustad-ustad. Bahkan bukan hanya itu, bukti kesolehannya Siti Khadijah. Tapi Siti Khadijah juga ada naturi yang amat luar biasa, yang menghabiskan hartanya untuk agama Islam. Subhanallah. Semoga kita semua menjadi penerus Siti Khadijah. Amin. Aminnya kenceng. Apakah suka sedekah? Suka, tapi gope. Itu juga kembalian beli boba. Masa generasi Siti Khadijah sedekahnya kembalian beli boba? Ya. Itu yang pertama. Bukan cuma itu cobaannya. Kecil-kecil, gak berselang lama Rasulullah ditinggal oleh istrinya. Nabi juga ditinggal oleh pamannya yang menjadi tameng Nabi untuk berperang, yaitu Abu Thalib. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, bukan kesabarannya sabar dong, enggak, sabar banget. Yang kedua,
yaitu dijejel, artinya dimasukkan. Nabi Muhammad SAW sebelum diisra mi'rajkan oleh Allah dimasukkan terlebih dahulu. Dimasukkan apanya? Dibawa oleh malaikat, dibersihkan hatinya, lalu dimasukkan ilmu hikmah. Lalu timbullah pertanyaan, atuh kalau gitu mah hati Nabi teh kotor. Bukan berarti hati Nabi kotor, akan tetapi kejadian itu merupakan uswah bagi umatnya. Karena di mana-mana mau bertemu dengan Allah, pasti hatinya harus bersih. Rasul juga Isra Mi'raj akan bertemu dengan Allah. Kita juga sama, kalau mau Mi'raj, hati harus bersih. Karena itu umatnya 5 kali dalam sehari Mi'raj kepada Allah, yaitu jalan sholat. Rasulullah SAW bersabda, as-salatu mi'rajul mu'min. Jangan sampai pas datang waktu sholat ada nyelip dalam hati. Datang waktu maghrib inget Persib, datang waktu isya inget ikatan cinta, datang waktu duhur inget terus mamis yang masyhur, datang waktu asar inget terus sama pasar. Hati kita harus tentram. Gimana mau sholat apalagi sampai bisa khusyuk. Janji Allah dalam Al-Quran, qad aflahal mu'minin alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Artinya amat bahagia bagi orang-orang mukmin, khususnya orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Hadirin, jadi intinya bukan secara instan Rasul diisra mi'rajkan oleh Allah, tetapi ada prosesnya dulu. Dan ketika cobaan datang, hadapi dengan kesabaran. Fa inna ma'al usri yusra. Semoga kita bisa dijadikan oleh Allah orang-orang yang sabar, di mana menghadapi cobaan dan menjadi orang yang khusyuk ketika melaksanakan sholat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Intinya kita harus mau sabar ketika dapat cobaan dari Allah, dan kita harus siap siaga. Iya, kamu gak suka gelai. Semoga bermanfaat. Cukup sekian. Bila benar datangnya dari Allah, apabila ada kesalahan, tak lain dan tak bukan atas kesalahan kita berdua. Cukup sudah. Cukup sampai di sini saja. Jangan ditambah ceramahnya. Kitanya mau pergi aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.